Ya Rasul al-Mahabbah, Ya Rasul al-Salam, Ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Sebenarnya yang jauh ini jamaahnya apa ustadznya ini? Kok nampaknya lebih kecapean jamaahnya ini? Sekali lagi saya ulang, kalau tadi Pak Penghulu berpantun di awal kata-kata sambutannya, tidak ada salahnya saya juga berpantun, walaupun tak pintar-pintar kali. Pantun saya simpel saja. Pak Somad jualan tomat di pasar Keramat. Kalau Anda mengaku umat Muhammad, mari jawab saya, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu udah marah namanya tuh. Disuruh pelan kepelanan, disuruh kuat bentak-bentak. Ya, macam mana awak mau betah di air hitam ini? Pak Ahmad Allahumma sallian ala Muhammadin khairin nabiyyi ursila wa alihi al-giril kiramil bararah wa ashabi khabinal muntakhir khatratul mukarramun walil khusus asya al-fadila al-mukarramah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, mari kita sanjung sajikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Rabbul Jalil, Sang Maha Pencipta alam beserta isinya. Wajib kita ucapkan kalimat yang paling indah kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia, taufik dan hidayahnya, atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah berikan cuaca yang cerah, Allah berikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani kepada kita, khususnya sebagai tamunya Allah yang duduk di majelis ilmu ini. Wajiblah kita kembali mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, selawat berangkaikan salam ke pangkuan penghulu alam, buah hatinya Aminah, anaknya Abdullah, cucunya Abdul Muthalib, seorang khalifah alam yang tidak pernah pilih kasih dan yang tidak pernah pakai dasi, seorang pemimpin revolusi Islam. Beliau tidak lain dan tidak bukan ialah baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika namanya disebut sama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak kita berharap sebagai salah satu umatnya yang mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau ketika kita nanti dikumpulkan di yaumil hisab, di hari penghitungan kelak. Mudah-mudahan kita menjadi umat-umat Muhammad yang nantinya mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dari itu, sebagai kecintaan kita kepada baginda Rasul, di awal tausiah ini saya mengajak dan menyeru kepada seluruh jamaah, khususnya Masjid Raya Kepenghuluan Air Hitam, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Indonesia ini, mengajak sembari bersama-sama agar kita nantinya mendapat syafaat dari beliau. Mari sama-sama kita buka majelis ilmu ini dengan lantunan-lantunan salawat. Setuju? Setuju. Tadi di awal saya masuk ada lantunan salawat tadi, itu namanya salawat Jibril.
ya, yang lagi viral, yang lagi trending, ya. Maka dari itu sama-sama kembali kita ulang tanpa musik. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurum fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Dapatkan kaset dan CD-nya di tong-tong sampah terdekat. Like and share, jangan lupa, ya. Oke, mudah-mudahan yang baca selawat tadi nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum saya masuk tausiah, tak ada salahnya saya tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak kawin, tak kawin maka tak punya cucu, tak punya cucu maka tak punya cicit. Maka dari itu saya kenalkan dulu, karena saya termasuk pendatang baru juga, dai pendatang baru yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di kampung Tuan Guru Besilam, yaitu kampung tarekat, yaitu Besilam, yang berasal dari kata Babus Salam, yang berada di kota Tanjung Pura, kota santri. Asli, KTP saya masih Kabupaten Langkat, belum Kabupaten Rokan Hilir, karena setelah tawar-menawar sama Aprijal Sintong belum cocok harganya, jadi belum pindah kabupaten. Oke, bercanda Pak, jangan dibawa serius. Nanti ditelepon Pak Penghulu pula si Sintong kan, Pak Sintong ini ada orang ini mau minta bayar mahal supaya masuk ke kabupaten kita. Tidak. Oke, nama saya tadi sudah dibacakan oleh MC kita yang paling ganteng tadi ya, Masya Allah. Itu senior saya ya, luar biasa, beda generasi tapi tetap eksis ya. Nama saya singkat Pak, cuma 5 huruf, ILHAM, Ilham, yang artinya petunjuk ya. Mudah-mudahan kedatangan saya ke Air Hitam ini walaupun pertama kalinya, insya Allah nantinya setelah saya pulang dari Air Hitam ini, jalan sarana akses ke Air Hitam sudah aspal semuanya. Amin. Jembatan yang kita cita-citakan 30 tahun lamanya lebih, bahkan insya Allah nanti akan segera dikerjakan oleh pemerintah kabupaten setempat, insya Allah. Amin. Amin. Seperti janji umarok kita, yaitu Bapak Aprijal Sintong ya, mudah-mudahan segera terrealisasi. Kalau nanti tidak terrealisasi, nanti ba'da subuh saya telepon beliau, walaupun HP kayak gini tapi di dalamnya ada, kalau tidak sombong ini ya, ada nomor gubernur, ada nomor bupati, ada nomor camat, nomor Datuk Penghulu belum ada ini. Jadi saya minta dulu. Berapa Datuk? 0823 08. Jangan tengok HP-nya Datuk, tengok orangnya saja. 823 85 516. Pak Datuk sampai grogi dia. Memang biasanya orang yang udah saya lihati pasti grogi. Hati-hati ibu-ibu ya. Tapi saya tadi kecewa itu. Ada yang orang lagi baca selawat, begitu dengar tausiah langsung nguap.
Tapi sayang, saya marahi orangnya cantik pula. Ya kan? Memang kalau orang sekarang begitu, dengar tausiah baru 5 menit dah nguap. Oh. Coba keyboard yang dimainkan, oh, senang. Yang pakai tongkat pun datang. Ya, 0823 86 15 86 15 15 60 66. 60 66. Pulsa yang berapa, Pak? Aduh, mau dagang pulsa ini. Datuk air hitam. Jadi semua nomor pemerintahan harus lengkap, Bu. Jadi kalau janjinya nggak ditepati tinggal kita protes. Tenang aja, Bu. Nanti ngomong sama saya. Walaupun saya bukan pejabat, insya Allah nanti kalau tidak dibangun bulan 4, telepon saya di 0809 1300. Insya Allah pasti nggak jadi proyeknya. Oke, selanjutnya pendidikan saya. Tadi ada yang salah baca gelar saya nggak terima. Capek saya kuliah 10 tahun, Bu, bukan sedikit. Masuk SPSI sarjana sosial, kan perlu diluruskan ini. Saya menamatkan SD saya di Nanggro, Aceh Darussalam, tepatnya di Aceh Timur. Setelah saya tamat SD, saya hijrah ke Pulau Jawa untuk melanjutkan studi saya di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Kalau nggak tahu Gontor berarti ketinggalan zaman. Hari gini nggak tahu pesantren Gontor. Nggak tahu, Bu, pesantren yang paling terkenal di Indonesia. Ini alumninya, Bu. Ya, maaf sedikit sombong ya. Ada yang alumni pesantren Gontor di sini? Nggak ada, Ustaz. Paling Al Jauhar itu pun masih kelas 1 MTS, Ustaz. Ya, ada ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, setelah itu saya melanjutkan studi saya S1 yang pertama yang dibaca salah tadi. Saya kuliah di Universitas Sumatera Utara, USU. Nggak kenal juga dengan USU, universitas yang paling terkenal di Sumatera Utara itu. Fakultas Fisik. Dalam hatinya, Ustadz ini belum apa-apa dah sombong. Bukan sombong, Bu, cuman sombong sama angkuh tuh sepupu dia. Setelah itu saya menamatkan studi saya di Fakultas Psikologi, ya, di Fakultas Psikologi, dan menamatkan studi saya dengan gelar SPSI, Sarjana Psikologi, bukan Sarjana Sosial. Yang pertama itu SPSI-nya Sarjana Psikologi. Tugas Ustadz apa, Ustadz? Dari wajah Bapak saya bisa tahu sifat Bapak kayak mana. Hati-hati, ini psikolog ini. Maka tadi saya pandang satu-satu. Setelah saya pandang satu-satu, semangat saya ke air hitam ini. Walaupun tadi di sampan-sampan tuh agak jantungan juga saya, karena saya tak pandai berenang, Pak Datuk. Ini kalau nyemplung meninggal saya ini, saya pikir. Pelampung nggak dikasih, kereta dipadat-padati. Dalam hati saya, mak, ini sampai nggak ini? Masya Allah, ternyata sampai juga. Ya. Nah. Jadi saya pandang satu-satu, makanya saya mau. Oh, nampaknya nih orang-orang baik ini. Baru saya pandang Datuk penghulunya. Oh, nampaknya amplopnya tebal nih, saya pikir. Main-main, bercanda. Jangan jadi gosip. Ibu-ibu ini suka kali ngegosip. Nanti pulang dari Isra Mi'raj gosip di rumah. Ustadz itu nggak usah diundang lagi, yo. Kenapa? Matre. Masya Allah, tidak, Bu, bercanda. Walaupun terkadang candaan itu serius. Oke, selanjutnya saya menunjukkan studi saya S1 untuk kedua kalinya. Kalau orang S2, kalau saya S1-nya 2 kali, S2 juga. Baru betul yang dibilang Bapak tadi. Sarjana Sosial, Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Negara, di Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru. Ya, alhamdulillah, setelah saya selesai, alhamdulillah, saya sekarang ini dipercaya mengelola pesantren, salah satu pesantren di Bagan Batu, dan alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun. Tapi kemungkinan ini kalau seandainya Bapak Ibu tidak undang lagi nanti, bukan berharap diundang nih, tidak.
Kalau tidak nanti mengundang lagi. Mungkin ini pertemuan kita terakhir, karena setelah ini saya akan hijrah ke Kabupaten Labuan Batu Selatan untuk mengelola pesantren selanjutnya di Kabupaten Labusel, tepatnya di Kota Pinang. Tapi kalau untuk perayaan Hari Besar Islam masih bisa lah diundang insyaallah. Tapi kalau pengajian-pengajian rasanya tidak mungkin lagi, karena berhubung jarak yang semakin jauh. Istri saya baru satu, Bu. Baru satu, anak baru satu. Alhamdulillah istri saya orang Jawa. Saya marga Lubis. Maka tadi saya semangat juga. Saya dapat informasi di Pompong, katanya Pak penghulunya marga Lubis. Tadi saya ajak bahasa Mandeling, aku tak bisa bahasa Mandeling, Ustaz. Aku di sini udah lama di Melayu katanya. Tak bisa saya bahasa Mandeling, Ustaz. Saya bilang harus bisa. Ya, karena sekarang banyak orang ngaku sukunya ini, sukunya itu, tapi ngomong tak bisa, Pak. Jadi Lubis itu bukan lubang bisul, luar biasa. Alhamdulillah, saya sudah jumpa ini Lubis yang kesekian kalinya. Lubis-lubisnya luar biasa, semuanya sukses-sukses. Termasuk salah satu mantan ketua IKADI Pekanbaru itu marga Lubis juga. Ya. Dan ada beberapa kepala daerah juga marga Lubis. Dan alhamdulillah hari ini saya datang ke Air Hitam ini, alhamdulillah datuk penghulunya marga Lubis. Dan tadi saya dengar juga sekdesnya Lubis juga ya, Pak ya? Lubis juga. Lubis juga ya, Pak? Oh enggak Lubis. Imamnya Lubis, Pak? Enggak. Jangan marah lah, Pak ya. Oke, selanjutnya sudah selesai ya perkenalannya? Ya, selesai. Alhamdulillah. Jadi sekarang sudah kenal. Nanti kalau misalnya ada jumpa di jalan, ketemu dan lain sebagainya, jangan lupa tegur sapa. Ya, karena apa? Kata Rasul, mangqati ar-rahim la yadkhulul jannah. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka haram surga baginya. Jadi jangan harap bapak sementang bapak sholatnya tidak tinggal, tapi kalau hablum minan nasnya nggak beres, jangan harap masuk surga. Tapi harus benar kedua-duanya. Berangkat dari kedua hal tersebut, maka dari itu pada hari ini kita akan sedikit membahas dan mengulas tentang dalam ruang lingkup sekitar peristiwa Isra dan Mi'raj. Kembali ke laptop. Sudah siap mendengarkan pasang sabuk pengaman? Saya naik nih jam berapa? Jam 9:15. Insya Allah biasanya saya turun jam 2 malam. Jadi jangan harap cepat. Tapi kalau ada yang bubar dari barisan, tengok aja. Saya sumpai kualat. Ya. Berarti Ustaz kalau ngantuk gimana? Tidur aja di situ. Paling-paling nanti saya ceramah jamaahnya ngorok semua. Saya tengok udah tidur semua. Oke. Apa itu peristiwa Isra Mi'raj yang setiap tahunnya kita laksanakan? Tadi Qori kita sudah membacakan ayatnya. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah dari yang memperjalankan seorang hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina pada suatu malam Lailam. Ya, bukan si Laila, bukan. Ya. Atas perintah apa itu? Sebenarnya tidak usah jauh-jauh kita bahas. Yang namanya Isra Mi'raj itu, terjadinya Isra Mi'raj itu gara-gara langit dan bumi bertempur. Udah pernah dengar ceritanya? Mungkin udah banyak ustadz yang menceritakan di situ, tapi tidak apa kita ulang kembali. Ya, langit dan bumi ini bertengkar. Langit dan bumi ini saling berdebat satu sama lain. Apa kata langit? Apa kata bumi? Pertama bumi berkata kepada langit, wahai langit, kau itu nggak ada apa-apanya. Tengok ini di bumi ada tanaman, ada tumbuhan, ya, ada hewan, ada manusia, ada lain sebagainya. Lalu langit menjawab, wahai bumi,
Di langit juga ada bintang, ada bulan, ada planet dan lain sebagainya. Lalu bumi tidak pernah habis menjawab. Didebat lagi sama bumi. Apa kata bumi selanjutnya? Wahai langit, satu hal yang tidak kamu punya, yaitu di bumi itu terdapat Ka'bah. Di bumi itu tempat orang-orang bertawaf. Di bumi itu tempat berkumpulnya para nabi. Kata bumi. Dan di bumi itu ada salah seorang manusia yang paling sempurna dan disempurnakan Allah, yaitu Khalilullah, kekasih Allah yang dilahirkan di muka bumi, tepatnya di kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, itulah kekasih Allah, Muhammad Rasulullah SAW. Ketika mendengar jawaban dari bumi tersebut, apa jawaban yang dijawab oleh langit? Lalu langit terdiam. Lalu langit terdiam seketika. Lalu seketika itu juga langit mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, berikanlah aku jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan oleh bumi kepadaku. Memohon langit kepada Allah. Wahai Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, seorang hambamu, seorang kekasihmu, seorang nabimu yang kau sempurnakan itu ya Muhammad itu, tolonglah kau naikkan ke langit ya Allah, agar aku dapat menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh bumi. Lalu seketika itu Allah memerintahkan utusannya, yaitu Jibril alaihissalam. Apa kata Allah kepada Jibril? Wahai Jibril, berhentilah kau dari bertasbih kepadaku, berhentilah kau dari berzikir kepadaku, berhentilah kau dari mengingat diriku. Wahai Jibril. Wahai Israel, kata Allah, berhentilah kau untuk sesaat mencabut nyawa orang yang kuperintahkan, untuk mencabut nyawa manusia yang kuperintahkan di muka bumi. Berhenti kau untuk menghentikan tugasmu sejenak. Wahai Jibril, wahai Israel, pergilah kau ke surga, lalu kau carilah seekor burah yang nantinya akan membawa Muhammad ke atas langit untuk bertemu dengan Allah. Atas permintaan langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya Allah Maha Kuasa, mah kecil urusan seperti itu. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah katakan kun jadilah, fayakun maka jadilah sesuatu tersebut. Atas izin Allah, tidak ada yang mustahil. It's not impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kecil bagi Allah. Kalau yang seperti itu kecil. Ya, enggak macam seperti kita. Allah saja yang Maha Kuasa tidak sombong, kita baru jadi mahasiswa udah sombong. Masya Allah, baru punya jabatan sedikit saja sudah sombong. Jalan busungkan dada ke depan, petentang-petenteng. Baru punya jabatan sedikit diamanahkan masyarakat, merasa lebih besar, merasa lebih hebat. Waktu belum jadi pejabat, janji-janji doang, janji-janji manis seperti kata Dewi Persik. Begitu kepilih jadi pejabat, pura-pura lupa tuh orang, pura-pura dungu tuh orang. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, firman Allah, ya apa? Pura-pura menjadi orang yang summum bukmun umyum fahum layar ji'un. Ya, pura-pura lupa dengan janjinya, padahal dia nggak tahu tuh. Salah satu ciri-ciri orang munafik adalah bila berkata selalu dusta, bila berjanji selalu mengingkari. Jangan jadi orang munafik, bro. Kalau janji mah ditepati. Ini rakyat ditipu-tipu, rakyat dibohongi, makan dari rakyat. Loh, kok kesana larinya Ustaz? Nanti ada sambungannya. Maka dari itu, ya, jadi jangan sombong. Allah Maha Kuasa. Allah yang menciptakan langit dan beserta isinya. Allah yang menciptakan manusia dalam segala bentuk, dalam segala fisik. Dari yang ganteng, yang hidung pesek, yang hidung mancung, yang nggak punya hidung, yang nggak ada lubang hidungnya ke atas. Itulah kuasanya Allah. Kalau sempat lubang hidung kita ke atas, Pak, setiap musim hujan gini pilek terus, bindeng ngomong. Ya, itulah kuasanya Allah. Allah tidak pernah salah dalam berbuat. Allah tidak pernah salah dalam menciptakan sesuatu. Apalagi Allah tidak pernah salah dalam memutuskan sesuatu. Ya. Apalagi ketika Allah memutuskan dan memerintahkan Jibril alaihissalam bersama Israel untuk naik ke surga mencari seekor buruk. Ketika Jibril naik ke surga, apa yang terjadi? Ketika Jibril naik ke surga, dia menemui
40.000 buraq, yang jumlahnya 40.000 buraq. Lalu ketika dia melihat 40.000 buraq tersebut, apa yang terjadi? Ketika dia melihat jumlah buraq sebanyak 40.000 buraq itu, ada satu buraq yang sedang menangis. Kenapa buraq itu menangis? Didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wahai buraq, mengapa kau bersedih? Mengapa kau bermuram durja? Mengapa kau menangis? Lalu buraq itu berkata, wahai Jibril, aku tahu maksud kedatanganmu ke surga. Kau ingin dan kau diperintahkan Allah untuk memilih salah satu daripada kami untuk mengangkut manusia yang paling sempurna di dunia, yaitu kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Wahai Jibril, bisakah kau memberikan aku sebuah permohonan? Aku bermohon kepadamu Jibril, sampaikanlah kepada Allah, kalau bisa akulah yang membawa manusia yang paling sempurna di hadapan Allah itu. Menangis dia, Pak, buraq itu. Ya. Karena apa? Sesungguhnya sudah 40 tahun lamanya aku membayangkan bisa bertemu dengan baginda Rasul, kata buraq itu. Saking cintanya buraq itu, menangis dia. Lalu ketika buraq itu berkata kepada Rasul seperti itu, berkata kepada Jibril seperti itu, apa yang dikatakan Jibril? Karena Jibril kasihan kepada buraq tersebut, dan atas perintah Allah, lalu Jibril berkata kepada buraq tersebut, wahai buraq, siapkan tali pelanamu, ayo kita turun ke bumi untuk menjemput baginda Rasulullah SAW. Betapa bahagianya hati seorang buraq itu. Lalu dengan cepat dia berangkat menuju ke hadapan Rasulullah SAW untuk membawa Rasulullah SAW ke langit yang ketujuh, yaitu Sidratul Muntaha. Itulah terjadinya Isra dan Mi'raj. Awal muasal dan awal mulanya mengapa Isra Mi'raj itu terjadi, itu dasarnya karena terjadinya perdebatan antara langit dan bumi, sehingga terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dinaikkanlah baginda Rasul ke langit, sehingga ketika baginda Rasul dinaikkan ke langit dengan mengendarai buraq, sepertiga malam bagi Allah, sebentar, secepat kilat. Ya, saking cepatnya, ya, secepat pesawat Sukhoi, secepat pesawat tempur, lebih cepat daripada itu. Kalau ada yang lebih cepat pesawat daripada itu, maka tidak ada yang bisa menanding kecepatan buraq saat itu. Sepertiga malam. Dari Masjidil Haram, itulah Isra namanya. Dari perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, itu disebut dengan Isra, karena dia terdiri dari dua suku kata yang berbeda. Yang kalimat kedua, Mi'raj. Mi'raj itu adalah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit yang ketujuh. Itulah yang disebut dengan Mi'raj. Jadilah dari suku kata yang berbeda, yaitu Isra dan Mi'raj. Atas dasar apa Isra Mi'raj itu dibuat? Atas dasar apa peristiwa itu terjadi? Tidak lain dan tidak bukan, sederhana sekali, yaitu dalam rangka untuk memerintahkan perintah sholat. Yang pertama diperintahkan Allah kepada baginda Rasul, kepada umatnya 50 waktu sehari semalam. Kalau sempat 50 waktu itu diterapkan kepada kita semua yang ada di sini, saya yakin dan percaya mungkin hari ini tidak ada yang sholat. 5 waktu saja pun payah. As-salatu khairum minan naum, kata muadzin di masjid. Ngorok dia. Makin dia ayun nada tuh kori, makin ngorok dia. Nggak pergi ke masjid. Maka jangan diayun kalau azan subuh, Pak, jangan diayun-ayun. Dikejutkan aja dia jamaah itu. Biar terkejut dia di rumah. Apalagi musim hujan, di mana mau dia ke masjid? Sholat di rumah aja, syukur dia. Kalau dibilangi istrinya apa, bang bangun subuh, kau ngatur aja kau. Kau ajari pula aku lagi, katanya. Astagfirullahaladzim. Ya, itulah gunanya istri. Istri itu kan mengingatkan suami. Kalau nggak mau diingatkan sama istri itu, cari istri lain. Ya, kalau diingatkan jangan sok-sokan. Istri itu bahasa Inggris itu. Is itu artinya adalah, tri itu adalah tiga. Adalah tiga. Berarti kalau istrinya masih satu, berarti masih iswan. Kayak mana supaya istri Ustaz tambah 2 lagi?
Nggak apa-apa Ustaz, nggak apa-apa. Siapa tanggung jawab? Kau lah. Orang kau yang nikah, kok aku pula tanggung jawab. Ya. Jadi kalau masih ada di sini yang satu, Iswan namanya tuh, jangan mau dipanggil istri. Bang, bikinlah 3 bang biar istri. Nah begitu. Boleh bu, bapak jadi 3? Bapak jadi 3 boleh? Oh nggak mau. Kalau bapak punya istri 3 boleh ya? Boleh. Dalam Al-Quran kan disebutkan itu masna wa sulasa wa ruba. Menikahlah 1, 2, 3 atau 4. Illa ta'dilu, apabila kamu mampu. Sekarang bisa adil enggak? Untuk bertindak adil itu susah. Ini makan aja Senin Kamis sosok mau istri 2. Ya Allah ya Robbi. Tunggulah macam Pak Datuk Penghulu baru bisa 2. Insya Allah. Ya, apalagi kemarin saya baca di konten salah satu multimedia, pemerintah ingin mengeluarkan keputusan nomor sekian yang mengatur tentang karena banyaknya jumlah janda-janda di Indonesia. Akhirnya pemerintah ingin menerapkan 1 orang suami harus memiliki 4 istri. Masya Allah. Nggak percaya? Lihat di YouTube. Saya udah lihat soalnya kemarin. Saya yakin dan percaya orang air hitam ini sangat cinta dengan agama Allah. Bukti cinta orang air hitam kepada agama Allah, hari ini dia undang Ustadz Ilham untuk menghadiri acara Isra Mi'raj. Masya Allah. Bukan tak jauh air hitam nih Pak. Allah ya Allah. Terisolir, jalannya payah, jalur sungai. Saya dari tadi belum ada istirahat Bu. Pagi saya ngisi di Kasang Bangsawan. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Datuk, Pak hari ini saya 3 tempat sekaligus. Ya, siang tadi saya ngisi di Kecamatan Tanjung Medan. Dari Tanjung Medan saya terbang lagi ke Air Hitam. Ini tempat yang ketiga yang saya isi acara. Ya. Tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Sampai nanti menjelang bulan puasa padat Pak. Keliling terus. Nggak ada istirahat. Suara sampai habis. Sampai nggak kenal lagi sama istri yang mana mukanya. Pergi-pergi terus. Tadi rencana mau bawa kendaraan roda 4, tapi begitu nengok jalannya seperti itu rasanya nggak mungkin. Naik sepeda motor aja udah terpleset-pleset Pak. Sampai sorban saya jatuh, makanya saya tak pakai sorban hari ini Pak. Masya Allah. Untung nggak orangnya yang jatuh. Luar biasa air hitam ini. Tapi bangga saya sampai di sini disambut dengan hal yang luar biasa. Tadi di depan ada karpet merah ya. Mana karpet merah tadi? Ada karpet merah ya. Kalau ustadz yang datang tak diopen. Memang orang sekarang begitu. Tapi kalau Pak Camat yang datang, Pak ada bansos Pak, cepat kau ngambil nomor antrian. Kalau ustadz yang datang tak open. Seharusnya nggak gitulah. Ustadz yang datang tuh ya disambut. Al ulama warisatul ambiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau hari ini nggak ada ulama, lo mau belajar sama siapa? Kalau hari ini ulamanya nggak ada, umaro itu mau belajar dengan siapa? Umaro tanpa kehadiran seorang ulama nol. Ya, pemimpin tanpa di samping seorang ulama nol. Maka dari itu umaro dan ulama harus sejalan supaya bisa membawa negeri ini ke arah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Macam mana negerinya ada pengampunan, di sampingnya tidak ada seorang ulama? Maka dari itu jangan lebih memuliakan bupati daripada ulama. Ulama nomor 1. Namanya aja dulu pewaris para nabi. Bapak mau jumpa nabi yang ke-26, nggak akan jumpa Bapak. Walaupun nanti ada yang ngaku-ngaku nabi, walaupun jenggotnya melongsor sampai ke simpang Pujut, sorbannya melongsor sampai ke Bagan Batu, kalau dia ngaku nabi yang ke-26, jangan percaya. Nggak ada itu. Jadi siapa yang harus kita percaya saat ini? Yaitu guru-guru kita, para habaib, para asyatid, para ustadz, para ulama. Itulah yang meneruskan dakwah daripada para nabi. Nabiullah. Ya, itu dia. Kembali ke laptop. Jadi perkara Isra Mi'raj ini terjadi berangkat dari hal perintah sholat. Maka dari itu konteks yang terdapat dalam perintah sholat tersebut apa? Yang pertama, konteks ketuhanan. Mengapa saya bilang konteks ketuhanan? Karena perintah sholat itu adalah perintah Tuhan. Betul? Tuhannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Jadi Tuhan itu ya Allah. Konteks ketuhanan itu yang pertama, sehingga terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau mungkin tidak ada perintah Tuhan hari itu, tidak ada perintah Allah hari itu yang mengharuskan umat atau hamba ini untuk sholat, sujud kepadanya, mungkin Rasulullah baginda Muhammad tidak akan pernah naik ke Sidratul Muntaha. Karena perintah sholatlah beliau naik ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, langsung bertemu dengan yang punya alam. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Muhammadlah salah satu nabi, hanya Muhammadlah satu-satunya nabi yang langsung bisa bertemu dengan Allah. Nabi Musa alaihissalam pernah ingin bertemu dengan Allah, baru melihat nurnya Allah saja sudah pingsan, tidak bangun-bangun. Itu Nabi Musa. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Mengapa? Itulah buktinya kecintaan Allah yang besar kepada baginda Rasulullah SAW. Sampai Allah saja berselawat. Jadi kalau ada hari ini orang mengaku umat Muhammad tidak pernah berselawat, mimpi kali ya mendapatkan syafaat dari Rasul. Mimpi. Orang selawat aja kagak pernah mau dapat syafaat. Ya. Mimpi. Sedangkan Allah saja bersama para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Itu selalu kita baca ketika kita mau melaksanakan azan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Berselawat. Allah yang punya alam saja berselawat kepada Nabi. Saking takjubnya Allah kepada baginda Rasul. Makanya tidak aneh kalau satu-satunya Nabi yang bisa bertemu dengan Allah dalam peristiwa dan konsep Isra dan Mi'raj hanya Nabi Muhammad. Tidak ada selain daripada Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya lah Nabi Muhammad di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu setiap ada nama Allah, ada Nabi, ada nama Nabi. Asyhadu alla, disandingkan langsung. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disandingkan, selalu disandingkan kedua nama itu. Tidak pernah terpisah sampai nanti datang hari kiamat. Itu yang pertama. Jadi yang pertama konsep ketuhanan. Karena adanya perintah Tuhan atas sholat 5 waktu sehari semalam, yang akhirnya turun menjadi 5 waktu sehari semalam, yang hari ini terdiri daripada 17 rakaat sehari semalam. Apa itu? Subuh 2, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4. Jumlah 17 rakaat. Kalau pada hari ini jangan aneh kalau negeri ini mendapat dan menderita wabah COVID-19. 19 itu kan 19. Kenapa? Karena kita meninggalkan yang 17 dan yang meninggalkan 2 rakaat. 17 tambah 2 19. Apa itu 17-nya? 17-nya 5 waktu sehari semalam, perintah Isra dan Mi'raj. 2 rakaatnya adalah bangun malam. Apa itu? Tahajud. Kalau yang 19 rakaat itu kita laksanakan, insya Allah COVID-19 akan pergi dan Omikron nggak akan datang. Hari ini kena apa? COVID-19 bye-bye, Omikron welcome. Kenapa? Karena 19 rakaatnya belum dilaksanakan. Ustadz, boro-boro aku mau ngerjain 19 rakaat. Subuh aja aku nggak bangun, Ustadz mau tahajud. Gimana bisa? Hari ini jangan ngimpi mendapat berkah dari Allah. Insya Allah kalau kampung ini nanti kebijakan dari Pak Datuk Penghulu, makanya sebagai pemimpin gunakan kebijakanmu untuk ke arah yang amal ma'ruf nahi mungkar. Selagi kau menjadi pemimpin, gunakan kebijakanmu, gunakan satu tanganmu untuk menandatangani keputusan atau perda di daerah yang kau pimpin. Contohnya di Kepenguluan Air Hitam, wajib seluruh warga melaksanakan tahajud berjamaah. Begitu, itu baru mantap. Ini usulan, bukan menggurui, tapi ngasih tahu aja. Ini enggak. Yang dicari setiap hari bantuan. Datang masyarakatnya gila nyari minyak goreng, gila nyari sembako. Bukan itu.
Insya Allah kalau akhirat kita kejar Bu, dunia akan ngikut. Tapi jangan coba-coba kejar dunia, akhirat akan meninggalkanmu. Percayalah itu. Percaya. Hari ini kita duduk di sini, hari ini masjid ini bisa seindah ini, itu karena kita peduli dengan agama Allah. Dipermudah sama Allah. Hari ini seorang ilham, seorang dai, seorang ustadz bisa sampai di tengah-tengah kita ini karena izin Allah. Kalau mungkin hari ini Allah tidak izinkan saya datang kemari, maka saya tidak akan sampai ke air hitam ini. Yang tidak pernah terbayang oleh mata saya seumur hidup saya, bisa masuk dan berceramah, bertausiah di tengah-tengah masyarakat yang daerahnya sangat terisolir dan terpencil seperti ini. Ini karena izin Allah. Jadi makanya insya Allah apabila kita sadarkan segala sesuatunya kepada Allah, fa'asnadu alaih, insya Allah segala sesuatunya kita sandarkan kepada Allah, apapun urusan kita clear. Apa kunci sukses dunia akhirat? Ya jaga saja yang 5 waktu itu, selesai. Nggak ada masalah yang kagak selesai kalau lo sudah bertakwa kepada Allah. Ya itulah terjadinya Isra Mi'raj itu, supaya kita jadi orang yang bertakwa. Al-imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Itulah definisi takwa yang sebenarnya, mengerjakan segala perintahnya. Apa perintah Allah? Salah satunya adalah sholat 5 waktu sehari semalam, yang didapat titah dari Jibril turun ke Muhammad atas perintah sholat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi hari ini tidak ada pemerintah yang seperti itu. Dari desa lah dimulai. Kita ketuk hati para penguasa kita. Wajib sholat tahajud. Insya Allah, saya yakin dan percaya kalau itu terlaksana, ada pemimpin yang seperti itu, yang peduli dengan agama Allah ini, insya Allah Allah akan jamin hidupnya. Allah akan jamin. Saya sudah buktiin, makanya saya bisa ngomong. Ya. Saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian hari ini, malam ini, itu atas apa? Atas pertolongan Allah. Ya. Padahal kalau dipikir, kalau dikorek ke belakang, track record ke belakang, riwayat hidup saya itu lebih susah daripada Bapak sekalian. Tapi mengapa sekarang saya bisa memimpin pesantren? Yang saya pimpin bukan kecil pesantrennya. Ya. Beberapa pesantren saya pimpin, alhamdulillah. Walaupun itu bukan pesantren saya, ya, memimpin beberapa organisasi, memimpin beberapa kumpulan komunitas-komunitas. Apa itu? Akibat saya yakin atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin pada hari ini, insya Allah saya juga nanti akan berniat untuk mencalonkan diri sebagai salah satu anggota DPRD, ya, agar saya bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi umat Islam. Ya, itu target saya ke depan. Makanya mudah-mudahan kedatangan saya ke sini pada hari ini sebagai ustadz, bisa saja nanti beberapa tahun ke depan saya datang ke air hitam ini sebagai anggota dewan. Insyaallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa dan restunya. Ya. Maka dari itu saya berharap dan saya yakin, karena Datuk Penghulunya ini marga lubis, saya yakin dan percaya ini pemimpin kita luar biasa. Kita doakan semoga beliau tetap diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Buat perda, buat peraturan daerah, buat peraturan kampung, buat peraturan desa, perdes, nomor sekian, garis miring sekian, tahun sekian. Mewajibkan seluruh masyarakat air hitam untuk wajib bersedekah pada setiap hari Jumat. Itu sawit lagi naik kok pelit. Karena itu nggak ada orang sedekah miskin, Pak. Ada orang sedekah miskin, Pak? Nggak ada. Makin ditambah, Bu. Tambah suaminya, tambah istrinya. Makin ditambah. Ya, maka sedekah. Sedekah banyak-banyak, insya Allah. Ya, sedekah. Apalagi sedekah sama ustadz, insya Allah. Luar biasa. Ya, sedekah sama ustadz. Nah, nengok sama panitia kurang itu, tambah lagi. Ini sedekah dari saya pribadi. Bam. Itu berani kayak gitu. Mana berani? Belum ada orang yang kayak gitu. Nah, maka nanti tengok sama panitia berapa tuh? Cukup kira-kira enggak? Ini dari kantong saya. Insya Allah Pak Penghulu bentar lagi bangkit itu. Itu ditambah Allah, jangan takut. Janji Allah itu nggak pernah ingkar kepada hambanya. Yang selalu ingkar itu kita. Kita selalu bilang, ya Allah, kenapa lah doaku tak dikabulkan? Macam mana doamu dikabulkan?
Ya kan? Niatmu aja salah-salah. Ini enggak. Berdoa kalau ada butuhnya aja. Ya Allah Tuhanku, kenapa? Alah, payah kali rezekiku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Nangis-nangis kau. Tapi kalau lagi senang ingatmu enggak kau sama Allah. Kalau lagi gempa bumi ingat kau sama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ngucap kau. Kalau lagi bencana, kalau lagi senang, enggak ingat sama Allah. Kalau lagi jalan di mall, enggak ingat sama Allah. Kalau lagi banyak duit, harga sawit naik, enggak ingat sama Allah. Harga sawit naik nih Pak, luar biasa. Ya, jadi begitu. Jangan kita pelit. Tidak usah pelit sama agama Allah, insya Allah. Ya, ini kalau untuk agama hitung-hitungan. Kalau infak kotak masjid itu, kotak Jumat, kalau lagi ngerogoh dia ke kantong, tengoknya yang paling kecil. Oh, mana nih? Masukkannya. Jangan pelit. Ya, dirogoh aja lah. Mana yang dapat itu masukkan. Kalau dapat yang 100 masukkan. Nggak miskin nggak? Nggak miskin, diganti sama Allah, yakin lah itu. Saya udah buktiin Pak. Saya udah buktiin. Ketika saya ikhlas di jalan Allah, ketika saya istiqomah di jalan Allah, insya Allah pertolongan Allah datang Pak. Silih berganti. Itulah yang saya alami ketika saya memimpin pesantren di Riau ini. Saya bukan orang sini Pak. Baru setahun saya di sini. Tapi insya Allah pertolongan Allah datang terus. Entah dari mana-mana Pak. Itu janji Allah. Ya, gak usah takut. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama ya kita jalankan perintah Allah sesuai dengan yang diperintahkan kepada kita. Apa itu? Perkara sholat. Kenapa? Karena kata Rasul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara sholat ini, ya, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara ziharo. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja Pak, maka sesungguhnya ia adalah kafir yang nyata. Mau Bapak dibilang kafir? Mana ada yang mau? Orang Kristen aja nggak terima dibilang kafir Pak. Orang Kristen nggak terima dia dibilang kafir. Kami bukan kafir katanya, kami non muslim katanya. Apalagi orang Islam dibilang kafir. Mungkin kalau dibilang kau kafir ya, Bapak bawa parang mungkin. Enak kali kau bilang aku kafir ya, mamaku Islam, bapakku Islam, keturunanku Islam, kau bilang pula aku kafir. Pasti itu. Tetapi itu kata Rasul, bukan kata Ustadz. Itu kan kata Ustaz, bukan, itu kata Rasul, itu sabda Rasul. Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara ziharo. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya ia adalah kafir yang nyata. Mau dibilang kafir silakan tinggal salat. Jadi kalau nggak mau dibilang kafir ya salatlah. Ya, ini enggak berdoa siang malam, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah anakku anak yang soleh dan soleha, jadikanlah istriku yang soleha. Kau aja nggak soleh, mau minta pula istri yang soleha. Ya, kalau kita mau dapat istri yang soleha, kita soleh dulu lah. Ya, ibu-ibu juga begitu, mau dapat suami yang soleh, ya carilah namanya si soleh. Pasti soleh orang. Tapi saya yakin dan percaya seluruh jamaah yang hadir di Masjid Raya Air Hitam ini semuanya soleh dan soleha. Kenapa Ustadz? Karena pakai peci dan jilbab semua. Soleh dan soleha. Walaupun pakai pecinya cuma malam ini. Ya, Masya Allah ya, itu. Jadi maka dari itu sholat 5 waktu itu penting Pak. Karena yang pertama nanti ditanyai ketika kita berada di padang mahsyar adalah perkara sholat. Berulang kali Allah perintahkan perkara sholat ini. Bukan ketika peristiwa Isra Mi'raj saja Allah perintahkan, tidak. Di dalam Al-Quran berulang kali Allah tukilkan tentang perintah sholat. Wa aqimus sholah, dirikan sholat. Wasta'inu bis sabri was sholah pada surah Al-Baqarah. Memintalah kau dengan sholat dan sabar. Minta dengan sholat, ini minta dengan doa. Salah lah. Ini mintanya dengan doa, sholat tidak. Doa aja dia, sholat enggak juga. Macam mana kau mau dikabulkan? Tapi Ustadz bilang ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Betul, senjatanya orang beriman. Tapi senjata itu kalau tidak diasah tidak tajam. Mengasahnya dengan cara apa? Dengan cara sholat. Itu asahannya. Semakin kau sholat semakin tajam doamu. Maka dari itu apa statement Allah dan tentang doa itu? Ud'uni fastajib lakum kata Allah. Berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya pasti akan kukabulkan. Tidak ada doa yang tertolak. Walaupun dosamu sebesar langit dan bumi beserta isinya, tidak ada doa yang tertolak. Semua doa akan mustajab. Apalagi doa-doa orang yang bertaubat di jalan Allah. Apalagi doanya tulus.
Jadi kalau hari ini ada yang belum dapat jodoh, doa. Ya, bagaimana doa-doa yang makbul di hadapan Allah itu? Yang salah satunya adalah doa ketika turun hujan. Sekarang kan musim hujan nih. Asal petir sedikit doa lah. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku orang kaya di pujut ini ya Allah. Gak usah kau kerja-kerja, doa aja kok. Pasti gak kaya-kaya kau. Doa, tawakal boleh, tapi ikhtiar jangan tinggal. Ini tawakalnya jalan, ikhtiarnya tinggal, ya. Jadi itu dia. Jadi dalam konteks ketuhanan itu tawakal terlebih dahulu, akhiratnya terlebih dahulu, baru dunianya. Itu dalam konteks ketuhanan. Jangan pernah kau menghayal mendapatkan dunia beserta isinya kalau akhiratnya kau tinggalkan. Jadi kuncinya di sini. Makmurkan. Jadi salah satu pesan daripada Isra Mi'raj itu adalah salah satunya memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Itulah pesan daripada Isra Mi'raj yang pertama. Memakmurkan masjid. Mengapa saya bilang memakmurkan masjid? Karena turunnya perintah sholat. Jadi kalau dipanggil itu nyaut lah. Hayya 'alas shalah. Dirikanlah sholat. Itu dipanggil, diseru sama muazin. Hayya 'alas shalah. Dirikanlah sholat. Ya. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Macam mana kau menjadi orang yang menang kalau sholat saja kagak? Ya sholat dulu lah mau jadi menang. Kalau menjadi seorang pemenang ya harus dimulai dari start. Tidak ada sebuah kompetisi yang tidak dimulai dari start langsung menjadi seorang pemenang. Ada? Seorang Valentino Rossi saja, pembalap profesional, dia kalau untuk mau jadi jawara harus dimulai dari start dulu. Kalau enggak dia akan diskualifikasi. Itu permainan, itu aturan permainan. Begitu juga aturan main Allah. Kalau mau dapat surga, ambil kuncinya dong. Bagaimana kita mau buka pintu kalau kuncinya kagak ada? Apa kuncinya? Sholat, sedekah, infak, zakat. Ya, itu kunci daripada surga. Sholat yang pertama dulu. Kalau salah infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Zakat itu sudah wajib lah hukumnya. Setiap tahun bagi yang mampu, ya, yang sudah sampai nasabnya. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Ya, itu sudah kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, sekarang sholat aja lah dulu dibenahin. Nah, maka dari itu saya berharap peringatan Isra Mi'raj malam pada hari ini nantinya akan membawa perubahan di desa Air Hitam ini khususnya. Ya, masyarakatnya semakin bertakwa kepada Allah. Karena memang titel yang paling tinggi di hadapan Allah, Pak, gelar yang paling tinggi di hadapan Allah, Bu, itu gelar takwa. Gelar takwa. Orang-orang muttaqin. Sebentar lagi kita akan menyongsong bulan suci. Ini kesempatan emas. Kesempatan emas jangan disia-siakan. Mari di bulan suci Ramadan ini kita tinggalkan ketakwaan kita kepada Allah. Bermuamalah kita, bermuhasabah kita, bertakarub kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara salah satunya adalah mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. As-salatu imanuddin, faman aqamaha faqad aqamatin, wa man tarakaha faqad hadamatin. Salat itu adalah tiang agama. Apabila kau dirikan salat, berarti secara langsung kau dirikan agama Allah. Apabila kau tinggalkan salat, maka berarti kau meruntuhkan agama yang kau anut sendiri. Tega banget lo meruntuhkan agama Allah. Padahal tanpa kita sadari, tanpa agama hari ini kita bukan siapa-siapa. Coba kita hidup hari ini tanpa agama. Ada tujuan hidup nggak, Pak? Tidak ada. Jadi kalau ada hari ini orang terlahir tanpa agama, sangat miris sekali terlahir tanpa agama. Ya, maka dari itu banggalah kita hari ini terlahir dalam keadaan Islam. Kalau seandainya kita tidak terlahir dalam keadaan Islam, gawat kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, janganlah kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Kalau sempat hari ini kita dimatikan Allah dalam keadaan yang bukan Islam, bagaimana? Ya, sama halnya
seperti pamannya Nabi. Nabi saja tidak bisa nyelamati pamannya, betul? Nabi saja tidak bisa nyelamati ayahnya. Siapa Nabi yang nggak bisa nyelamati ayahnya? Ibrahim alaihissalam. Ayahnya pembuat batu berhala. Anaknya Nabi loh, nggak bisa diselamati ayahnya. Anaknya Nabi lagi. Ya, siapa lagi? Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam yang memiliki 80 pengikut yang saat itu naik ke kapalnya bersama hewan-hewan, ya. Tapi sayangnya apa yang terjadi? Istri dan anaknya tidak bisa diselamatkan. Bapaknya Nabi loh. Hari ini kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Ya, kita bukan siapa-siapa. Makanya tidak aneh kalau Allah menukilkan dalam Al-Quran dan menegaskan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ku ampusikum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kalau enggak kita yang jaga, siapa lagi? Nabi aja nggak bisa nyelamatin ayahnya. Nabi nggak bisa selamati istrinya. Nabi nggak bisa selamati pamannya. Itu Nabi. Kita ini siapa? Ya. Amalan kita ini belum ada apa-apanya. Ya, kalau masih ngandalin sholat 5 waktu, iya kalau sholatnya benar. Kalau sholatnya nggak benar gimana? Jangan sementang nanti Ustadz bilang sholat 5 waktu dirikanlah akimis sholat. Didirikan memang sholatnya, tapi syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi. Rukun sholatnya dikurangi, yang 13 jadi 10. Bagaimana doanya mau mustajab? Sholatnya aja nggak benar. Ya sama dong dengan ayat yang mengatakan, apa kata ayat? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kok celaka orang yang sholat? Disambung lagi oleh ayat alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Kategori lalai itu seperti apa? Menunda-nunda sholat, meninggalkan sholat, ya lalai. Udah azan masih ditunda karena kepala desa. Bentar lah, tapi bukan kepala desa sini. Kepala desa sini Masya Allah aman. Yang saya bilang ini kepala desa kampung sebelah. Kalau sini aman. Nggak mungkin lah saya bilang sini Ustadz. Ya nggak mungkin lah. Kalau saya bilang sini nggak pulang saya besok. Ya, itu dia. Kalau kepala desa sini insya Allah 5 waktu ke masjid. Maka nanti saya ingin lihat nih. Kalau bila perlu di Tanjung Medan tuh Pak, saya salut Pak. Yang azannya sekcamnya Pak. Sekcam azan Pak 5 waktu. Itu Tanjung Medan Pak. Sekcamnya azan sekarang. Gara-gara dia rajin azan di masjid, sekarang dia diangkat menjadi camat Tanjung Medan. Siapa itu? Pak Bahrul. Penggantinya Pak Mursal yang baru berganti kemarin. Sektamnya Bu, rajin ke masjid. Ya pemimpin seperti itu yang kita inginkan. Pemimpin itu kan contoh, betul Pak? Contoh. Masyarakat kasih kepercayaan, pimpinlah masyarakat ini ke arah yang benar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ia pimpin. Hati-hati. Makanya tidak salah kalau tadi Datuk Penghulu bilang berat Pak jadi pemimpin. Betul. Ya, apalagi kita sebagai kepala keluarga, pemimpin juga Pak. Hari ini istri kita sudah tutup aurat apa belum? Pertanyaannya itu. Hari ini anak-anak remaja putri kita sudah tutup aurat apa belum? Hari ini anak-anak kita semua sudah tutup aurat apa belum? Itu jadi pertanyaan besar. Makanya ya, kesimpulan daripada Isra Mi'raj ini membangun segala aspek yang ada dalam kehidupan kita, bukan hanya perkara sholat saja, tapi yang berkaitan dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, berangkat daripada peristiwa Isra Mi'raj malam ini, mari sama-sama kita introspeksi muamalah kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Mana yang masih salah, mana yang masih kurang, benarkan, luruskan. Ya, luruskan. Jadikan momentum peringatan Isra Mi'raj ini untuk hijrah. Sebenar-benar hijrah, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Apalagi sebentar lagi kita menyongsong bulan suci Ramadan. Sebentar lagi, 3 pekan lagi Pak. Kalau tidak salah, kita jatuh pada 1 Ramadan itu tanggal 3 April.
Sudah jatuh 1 Ramadan, 3 minggu lagi Pak, nggak lama lagi. Puasilah merokok tuh Pak. Jangan pula nanti orang puasa merokok pula lagi. Ya, bentar lagi Pak Datuk mau keluarkan perda nih. Seluruh masyarakat air hitam wajib berpuasa. Masya Allah. Ya, barulah dibantunya sembunyi dia di dalam kamar makan dia kenyang-kenyang. Mana mungkin Pak Datuk masuk kamarku makan dia kenyang-kenyang. Masya Allah. Bila perlu buat, ya, bila perlu buat lagi ketentuan selama bulan Ramadan wajib sholat tarawih berjamaah. Ini enggak, malam pertama penuh, masih rame itu. Waladhdallin kata imam. Amin. Enggak muat masjid. Malam pertama, malam kedua masih rame. Amin. Malam ke-7 udah mulai sepi. Amin. Malam ke-30 tinggal imam sama makmum satu. Amin. Masya Allah. Jangan nanti saya safari Ramadan kemari jamaahnya nggak ada. Nanti saya gedor ke rumahnya masing-masing. Makanya saya tak bisa jadi kepala desa Pak. Kalau sempat saya jadi kepala desa, masyarakat saya makan hati semua. Kenapa? Semuanya harus diatur. Semuanya harus diatur. Masya Allah. Ya. Maka dari itu bersyukurlah. Pada hari ini Allah cuma kasih kita 5 waktu sehari semalam. Maka dari itu kalau Allah sudah kasih 5 waktu, Allah sudah tahu kapasitas umat Muhammad. Apa kata Allah? Apa kata Nabi-Nabi dari langit pertama ke langit ke-7 ketika Nabi Muhammad SAW menemui Nabi-Nabi itu? Apa kata Nabi? Hai Muhammad, itu umatmu itu kerdil-kerdil, nggak mungkin sanggup mereka kalau seandainya perintah Allah itu 50 waktu. Itu kata Nabi yang diketemui oleh Nabi Muhammad SAW. Minta dispensasi kepada Allah, makanya dikasih 5 Pak. 5 pun tak kita kerjakan Pak. Macam mana lah? Kira-kira janji enggak nih setelah Isra Mi'raj ini sama-sama kita janji dalam diri sendiri. Ayo sama-sama kita makmurkan masjid Allah ini. Masjidnya udah cantik Pak. Tanda-tanda akhir zaman apa? Nanti masjid itu indah-indah megah bak istana tapi jamaahnya tidak ada. Jangan sampai itu terjadi Pak. Kalau itu sudah terjadi, yakin dan percayalah lambat atau cepat nanti bencana akan datang. Kita dekat sungai loh Pak. Takut enggak? Tiba-tiba air bah tuh naik nanti dibikin Allah. Oh enggak, ini kan ece-ece Pak. Jangan takut kita kan? Takut. Sekali-sekali perlu juga ditakut-takuti manusia ini supaya tobat dia kepada Allah. Karena kalau nggak ditakut-takuti tak ada efek jerah. Ya itulah gunanya ada polisi. Polisi itu kan untuk nakut-nakuti kerjanya. Mana SIM kau katanya? Udah lengkap SIM, lengkap STNK, lengkap semua. Tutup pentil pula lagi dia apanya? Ini tutup pentil nggak ada nih. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 katanya. Tutup pentil tak ada. Dicarinya kesalahan awak Pak. Udah ada tutup pentil spion ini nggak standar SNI ini katanya. Udah lengkap lagi nanti. Ah ini ban nih nggak diganti ini katanya. Semua diatur sama dia Pak. Ah itu polisi itu untuk nakut-nakuti Pak. Ah. Begitu juga memang manusia ini harus ditakut-takuti. Ada kalanya manusia ini harus ditakut-takuti. Ya. Maka dari itu kalau kita takut masih kepada Allah, ayo. Kalau kita takut kepada Allah bagaimana caranya? Kerjakan perintah Allah. Perintah Allah aman kok. Tengok itu gempa di Lombok beberapa waktu yang lalu. Bapak lihat videonya. Bagaimana seorang imam ketika mengimami sholat, sedikit pun dia tidak bergeser dari safnya. Dia pegang dinding. Begitu goyang goncangnya gempa bumi di Lombok, dia pegang dinding. Jamaahnya udah berlarian semua. Itu artinya apa? Dia yakin dengan kuasanya Allah. Gak usah takut. Kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah Allah lindungi itu. Maka dari itu kalau bencana cari perlindungan yang paling aman di mana? Masjid. Itulah perlindungan yang paling aman. Tapi jangan pula nanti tak pernah sholat lari ke masjid. Masjid lah ke masjid. Pas bencana ke masjid ya. Ya. Hari ini mungkin kalau seandainya ada orang bilang bagi yang sholat 5 waktu, kata Pak Kadesnya kan, kata Pak Penghulu, saya kasih tunjangan hari tua. Kurasa semua sholat nih. Yakin saya. Bagi sholat zuhur saya kasih 100.000. Sekali sholat 100 kali 5 500. Mak penuh masjid tuh. Terakhir apa? Datuk Penghulu jatuh miskin.
Masya Allah. Tak mungkinlah sampai segitunya nyuruh sholat, ya kan? Tak mungkinlah. Sholat itu kan kewajiban kita, ya. Sholat itu kewajiban kita. Ayolah sama-sama kita sholat, sama-sama kita kerjakan, ya. Sama-sama kita laksanakan. Bagaimana kita mau mencontohkan ke anak cucu kita kalau kita sendiri tidak pernah melaksanakan sholat? Kita suruh dia sholat. Nak, sholat kau, sholat. Bangun. Umur 7 tahun kalau tidak sholat maka wajib atasnya dipukul, ya. 7 tahun. Ibu udah berapa tahun hidup? Udah 40, Ustaz. Berapa tahun ibu sholat? Paling baru setahun, Ustaz. Yang 39 tahunnya maksiat. Masya Allah. Selanjutnya sholat isya. Apabila dia tinggalkan sholat isya, seperti dia Allah tidak ridho hidupnya di dunia ini. Maka dari itu hati-hati, ya. Sholat itu gak main-main. Ada azab yang tersimpan di dalamnya, ya. Apalagi kalau kita bisa tegakkan sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Karena di zaman Rasul dulu, Rasul itu nggak pernah sholat sendiri, Pak. Selalu berjamaah, ya. Makanya kalau ada hari ini yang sholatnya nggak berjamaah, berarti itu dia perempuan. Kalau laki-laki pasti sholatnya ke masjid itu. Apalagi kalau masjidnya udah cantik seperti ini, ya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti saya datang sekali lagi, masjidnya ini sudah siap semuanya. Sudah jadi, sudah besar, ya. Lapangannya sudah siap. Semua dinding-dinding, tiang-tiang itu sudah siap. Mudah-mudahan nanti setelah saya datang ini Aprijal Sintong menyumbang 50 juta lagi atau 100 juta untuk masjid ini, ya. Insya Allah. Udah minta, Pak, sama Pak Bupati untuk masjid kita? Udah ya, Pak. Udah dikasih ya, Pak, ya? Belum sampai lagi, ya, nanti saya sampaikan, Pak, insya Allah, ya. Ustadz ini macam betul kali, betul. Malam nih kita telepon dia, nggak usah lah, nanti tidur dia, Pak. Ya, oke, kembali ke laptop. Itulah peristiwa daripada Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW yang dialami oleh beliau. Ya, maka dari itu ketika Buraq itu pergi ke surga, ketika Buraq itu pergi ke bumi untuk menjemput Nabi Muhammad SAW, lalu Buraq itu dengan senang hati membawa Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, yaitu langit yang ketujuh, untuk berhadapan kepada Allah SWT. Lalu dalam perjalanan Nabi itu berbagai macam bentuk yang Nabi alami ketika melewati langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 sampai langit yang ke-7. Berbagai macam bentuk manusia, berbagai macam bentuk peristiwa Nabi alami bersama Jibril alaihissalam. Siapa tempatnya bertanya Nabi? Tempat bertanya Nabi adalah malaikat Jibril alaihissalam. Setiap yang dia lihat dia tanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, mengapa itu seperti itu? Wahai Jibril, mengapa itu seperti itu? Wahai Jibril, mengapa itu seperti itu?" Lalu Jibril menjelaskan dengan seksama kepada baginda Rasulullah SAW atas peristiwa yang ia lihat dengan mata kepalanya. Itulah hikmah daripada Isra dan Mi'raj. Setelah itu singkat ceritanya, Rasulullah SAW membawa perintah sholat itu ke muka bumi ini untuk diperintahkan kepada seluruh umatnya, khususnya umat akhir zaman, untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Bahkan itu adalah hal yang paling wajib semasa kita hidup. Itulah hal yang paling wajib, perkara yang paling wajib dan nomor 1 yang diutamakan adalah perkara tentang sholat. Kalau amalan sholat kita itu beres, insya Allah semua nanti amalan kita akan beres. Tapi kalau sholatnya tidak beres, maka nanti akan berpengaruh dengan amalan dan muamalah yang lain. Maka dari itu mudah-mudahan kita masuk kepada kategori hamba-hamba yang selalu menjaga sholat kita 5 waktu sehari semalam. Nggak bisa sholat berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring dalam hati. Nggak bisa dalam hati, isyarat. Nggak bisa juga, mati aja lah kau. Semua tak bisa. Banyak kali alasannya kalau suruh sholat. Kalau perempuan ada keistimewaan, jangan kau ikuti. Dan kau ikuti pula perempuan. Lagi nggak bisa, Ustaz, aku sholat nggak bisa, kenapa? Kalau perempuan iyalah, ya, ada waktunya datang tamu, istimewa perempuan ini. Iya, kenapa perempuan itu istimewa? Karena hanya perempuan yang bisa melakukan apa? Melahirkan, mengandung, menyusui. Bapak bisa melakukan itu?
Nggak bisa. Bapak bisa mengandung? Nggak bisa. Bisa melahirkan? Nggak bisa. Bisa menyusui? Nggak bisa. Kalau ibu bisa. Makanya tidak aneh kalau hari ini ada julukan ibu kota. Ada bapak kota? Mana ada? Ada bapak Kartini? Tak ada, ibu Kartini yang ada. Ya. Maka dari itu Nabi sendiri pun begitu. Ya. Sangat memuliakan seorang wanita. Maka dari itu wanita pun tahu dimuliakan, gitu loh. Kenapa? An-nisa'u biladil bilad, izal salahatil bilad, izal fasadatil bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara. Apabila wanitanya baik, maka baiklah suatu negara dan suatu kaum tersebut. Akan tetapi sebaliknya, apabila wanitanya buruk, maka buruklah negara tersebut. Tidak aneh kalau saat ini negara kita seperti ini, carut marut. Mengapa? Wanitanya tidak baik. Makanya tidak aneh, Rasul pernah berkata, ya, 80% penduduk neraka itu terdiri daripada para wanita. Walaupun wanita itu ada keistimewaan, akan tetapi sebaliknya, wanita itu juga tempatnya dosa. Makanya tidak aneh. Coba nanti sekali-sekali yang bilal jenazah, yang sering ngurusi jenazah di sini, itu lebih bau mayat wanita daripada laki-laki. Wanita itu banyak dosanya, Bu. Makanya wanita itu, masya Allah, nauzubillah. Apalagi wanita-wanita yang main Facebook. Udah punya suami masih gatel, main WA, main Facebook. Tengok Ustadz nih, nggak ada Facebook, nggak ada WA. Ini baru pria setia. Ini enggak. Bapak pun begitu. Sadarlah awak dah tua. Ini tak kalah sama anaknya. Dia ada Facebook, anaknya punya Facebook. Kalau udah malam, saking surnya main Facebook, sampai sebelah-sebelahan pun tak teguran. Sampai pendek jempol tuh, ngetik-ngetik HP aja. Jadi ibu-ibu yang punya Facebook, hapus Facebooknya. Jadi jangan nanti gara-gara itu 80% perselingkuhan di Indonesia hanya gara-gara HP. Percaya nggak? Nggak percaya? Kasih aja HP istrinya. Apalagi yang punya istri cantik, hati-hati. Nanti posting sana, posting sini, posting sana, posting sini. Ya. Haram, Bu. Kenapa haram? Menunjukkan sedikit aurat kita kepada yang bukan muhrim, haram. Ya. HP itu tidak haram, Ustaz. Tidak haram kalau kau menggunakannya dengan baik. Kalau HP itu hanya menyesatmu kepada Allah, jadi haram hukumnya. Tergantung seperti apa niatmu. Kalau kau gunakan HP itu untuk dakwah, kau rekam dakwahnya, luar biasa, HP-nya bawa barokah. Ini enggak, HP kau jadikan untuk maksiat. Ini enggak, HP digunakan ke yang lain-lain. Bagus kau pakai HP begini saja, aman lagi. Saya bolak-balik ditanya jamaah, Ustadz, Facebooknya apa namanya? Nggak ada. WA-nya nggak ada. Nomor handphonenya, ini. Kalau mau, nggak, udah. Pakai Facebook lagi, ya. Nggak gaul lah, Ustadz. Terserahmu lah. Nggak gaul lah. Nggak perlu gaul-gaul kali. Nanti kalau gaul-gaul kali digauli nanti. Ya kan? Ini enggak. Anak difasilitasi. Terakhir anaknya lupa sama Allah. Dikasih HP, dibeli kereta. Sayang sama anak tuh tak begitu. Sayang sama anak tuh sekolahkan dia di sekolah agama. Ajari dia sholat. 7 tahun wajib untuk dia sholat. Kerjakan sholat. Jangan setiap tahun kita peringati Isra Mi'raj. Tapi hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj itu, tujuan daripada Isra Mi'raj itu kita tidak pernah laksanakan. Tidak pernah kita amalkan. Ya sama aja. Ngapain kita undang ustadz? Kalau toh kita tidak pernah berubah. Seharusnya semakin sering diundang ustadz ke daerah kita, semakin berubahlah kita. Nanti datang ustadz A begini, datang ustadz B begini, datang ustadz C begini. Seluruh ustadz itu menyampaikan yang benar. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis shobr. Ya, saling menasihati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Itulah tugas seorang dai, itulah tugas seorang mubaligh, itulah tugas seorang ustadz. Ya, menyampaikan wahyu, menyampaikan hadis, menyampaikan perintah Allah, menyampaikan perintah Rasul. Karena sekarang tidak ada lagi nabi. Jadi pewaris nabinya lah yang menyampaikan. Siapa pewaris nabinya? Al ulama warisatul anbiya.
Ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Jadi ahli warisnya yang kita dengarkan sekarang ini. Tapi tidak cukup harus didengarkan saja. Saya berharap setelah dengar tausiah ini, inti daripada Islam ini adalah perkara sholat. Ayo laksanakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang diperintahkan kepada hambanya, yaitu manusia. Karena itu setiap Jumat itu kan disampaikan oleh khatib, diingatkan oleh khatib, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayuhan nas, kata khatib setiap Jumat kan. Tadi kan ada seperti itu khatibnya, ittaqullaha haqqa tuqatih katanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun katanya. Setiap Jumat itu, setiap Jumat khatib mengajak, menyeru, menghimbau kepada seluruh manusia. Ya ayuhan nas di situ. Bukan ada di situ dibilang ya ayuhal muttaqin, ada? Enggak. Manusia. Karena konteks ketuhanan ini seluruh manusia. Bagaimana dengan agama lain? Ya kalau dia yakin Allah itu sebagai Tuhan, ayo welcome, why not? Kenapa tidak? Silakan, bebas. Negara kita bebas beragama kok. Tidak pernah mengatur kau harus agama ini, tidak. Ya, negara kita itu berideologikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, bebas, memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memilih hak agama dan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dilindungi undang-undang kita. Jadi jangan ragu-ragu gitu loh. Ayo, makanya disebutkan di situ ya ayuhan nas. Ada dibilang Allah di situ, ya ayuhal muttaqin, ittaqullah. Kalau sudah muttaqin ngapain lagi diajak bertakwa? Orang dia udah takwa kok, ngapain lagi diajak? Makanya tidak ya ayuhal muttaqin. Makanya dirubahlah menjadi ya ayuhan anas. Dan tidak juga Allah mengatakan ya ayuhal mu'minun, hai orang-orang beriman. Enggak, ya ayuhan nas disuruh. Kenapa? Al-Quran itu diturunkan ke muka bumi itu petunjuk untuk manusia, hudal linnas. Makanya ada ayat itu lagi pada surah Al-Baqarah yang berbunyi, apa bunyinya? Apa bunyinya? Masih ingat? Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitulah Al-Quran. Tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Maka setiap ada lantunan-lantunan Al-Quran, firman-firman Allah melalui Al-Quran, ikuti, teladani. Jangan pernah kita tinggalkan dan jangan pernah kita tidak menghiraukannya. Karena apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, itulah sesungguhnya kebenaran yang hakiki, yang nantinya akan kita bawa ketika kita mati dan ketika kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ayo sama-sama. Jadi itu yang pertama. Apa yang pertama garis besar daripada peristiwa Isra Mi'raj dalam konteks ketuhanan. Konsep yang kedua apa? Hikmah yang tersembunyi dalam peristiwa Isra Mi'raj, konteks ketakwaan. Setelah tadi ada konteks ketuhanan, yang kedua adalah konteks ketakwaan. Di mana letak konteks ketakwaannya? Otomatis ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam, itu artinya Allah pengen kita menjadi hamba yang bertakwa. Apa itu hamba yang bertakwa? Yang selalu senantiasa mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa tadi perintah Allah? Saya bilang perintah Allah mengerjakan sholat. Larangan Allah apa? Jauhi maksiat. Jauhi maksiat. Maksiat itu apa? Banyak. Zina, maksiat. Korupsi, maksiat. Ya. Berbuat jahat, maksiat. Menzolimi orang lain, maksiat. Jangankan zina, mendekati zina saja tidak boleh. La taqrabuz zina. Memakan riba, maksiat. Mungkin ada hari ini yang profesinya sebagai rentenir, berhenti jadi rentenir. La ya'kulunar riba. Jangan kau makan harta yang hasil dari riba. Payah nanti hidupmu. Kalau ada orang minjam jangan kau bungakan. Obeng itu kayak mana? Urusan dia lah. Nggak urusan kita pula. Kalau ini negara Islam enak kita ngaturnya. Negara kita bukan negara Islam. Tadi kan sudah saya sebutkan negara kita itu berideologikan Pancasila,
berbineka tunggal ika. Tidak boleh diatur oleh satu agama. Namanya saja bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Ya. Jadi kalau kita negara Islam seperti di Arab, Saudi Arabia, bisa kita buat satu baitul mal yang di dalamnya mengelola manajemen negara. Nggak ada bank konvensional tuh nggak ada. Kalau kita masih ada. Kalau kita semua di sini riba ini, kenapa? Ambil Honda kredit, betul nggak? Ambil Honda kredit, macam mana lah Ustaz? Nggak kredit tak sanggup aku, betul. Ambil mobil kredit, ya kan? Beli tanah kredit, semua kredit. Bentar lagi beli istri pun kredit. Dibilangnya sama mertuanya, Pak, boleh nggak di DP dulu Pak? Tapi anak bapak saya nikahi. Emang anakku kereta katanya. Kalau belum sanggup jangan coba-coba lah ngelamar anak orang. Kalau udah banyak duit tuh baru bilang sama bapaknya. Kalau belum cukup jangan bilang-bilang. Ini enggak. Dengar ceramah aja masih nguap lagi. Yang gitu mau dapat suami ustadz, mana bisa? Ya kan? Makanya bagi remaja putri cari suami ustadz, insya Allah aman loh. Rumah tangganya pasti sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Setiap marah suaminya selawatan. Insya Allah. Begitu marah, suaminya ngomong, Sallallahu alaihi wasallam ala nabi sayyidina. Langsung adiknya, aduh bang meleleh hatiku bang. Aduh. Coba suamimu tukang dodos, mana bisa gitu dia. Kan? Habis nyanyi suaminya rupanya haus, dia minum dia. Duduk suaminya minum. Awak pikir berwarna, rupanya sama warnanya. Nama desanya Air Hitam, tapi airnya putih ya. Masya Allah. Lalu berdiri lagi suaminya, nyanyiin lagi tuh istrinya, karena istrinya masih marah. Adek, baru nyanyi lagi dia, ya kan? Nyanyi lagi. Anti uhibbuki anti zaujati. Makanya cari bu suami ustaz. Jadi sekarang kayak mana ustaz? Udah cari suami ustaz. Insya Allah. Macam tadi Tokori kita tuh, masya Allah. Ngaji suaranya bagus. Ini enggak, cari suami yang ganteng, makan tuh ganteng. Jangan yang ganteng dicari, yang pandai baca Quran. Pengen enggak Pak punya menantu pandai baca Quran? Ya Pak ya. Kalau datang nanti ke rumah mudik sekali-sekali lebaran, jadi imam dia di rumah, awak jadi makmum. Waduh, menangis maknya di belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ngaji dia, ya kan? Kata mertuanya, masya Allah. Ini enggak, cari suami yang penting pantat berasap, kena pelet Jepang nyaho. Apa itu pelet Jepang? Kawasaki, Honda, Yamaha, semua. Nggak perlu itu kau cari. Yang penting dia itu orangnya soleh. Ya contohnya macam aku lah. Masa jauh-jauh? Itu insya Allah. Ini kau berdoa setengah mati kalau imam kau tak seperti itu. Maka dari itu. Yang kedua apa? Carilah imam yang duduknya di depan. Maka kau kalau cari laki jangan mau pakai mobil. Di mana-mana imam tuh di depan, tak ada pula di samping. Kalau kau naik mobil imamnya kan di samping Pak. Bapak ini tak nyambung nih maksudnya nih. Kalau naik mobil istri kita di samping nggak? Samping kan? Berarti nggak imam dong namanya, sama-sama makmum. Bagaimana supaya kita di depan? Naik kereta aja kau kemana-mana. Makmum di depan, makmum di belakang, imam di depan, pegang pinggang. Sah. Ayo bang, itu. Ini enggak. Cari suami mantan bandar narkoba. Nggak apa-apalah bandar narkoba Ustadz. Yang penting ganteng, makan tuh ganteng. 2 bulan nikah cerai, macam artis. 2 bulan nikah cerai, ya kan? Coba kau cari ustaz, kekal kau selamanya. Seandainya dia nikah lagi pun kau tidak akan pernah dicerai.
Gak akan dicarinya kau. Pasti jadi yang kedua. Mana itu? Contoh, almarhum Ustadz Arifin Ilham, istrinya tiga, nggak pernah cerai sampai dia meninggal dunia. Agim, istrinya dua. Ustadz Ilham, istrinya masih satu. Nanti kalau udah niat dua saya telepon ibu ya. Bu, ada stok kira-kira bu? Nanti saya bilang. Stoknya apa Ustadz? Jagung bakar. Apa itu jagung bakar Ustadz? Janda tanggung baru mekar. Insya Allah. Bercanda. Nanti jadi gosip lagi. Ada tidur kawan tuh. Insya Allah ya Rabbi. Jauh-jauh aku datang tidurlah dia ya Allah ya Rabbi. Halo. Sedih kali lah awak ceramah nih ya. Jauh-jauh awak datang masih tidur dia di situ, masya Allah ya Rabbi. Inilah contoh-contoh wanita soleha ya. Masya Allah. Awak disuruh ceramah dia tidur. Masya Allah ya. Maka dari itu mudah-mudahan nanti bapak dan ibu mendapatkan menantu yang soleh dan soleh. Insya Allah, amin ya. Cari nanti. Kalau nggak ada, telepon Ustadz, masih banyak stok. Misalnya anak bapak laki-laki mau istri yang soleha, banyak stok. Santriwati saya banyak. Mau pilih yang kayak mana? Insya Allah yang hafiz Quran 30 juz, yang bisa sholat tanpa menyentuh tanah ada. Kuntilah. Nah, ya silakan pesan sesuai selera. Ya, nah, ibu juga gitu. Ya, jadi cari yang soleh dan soleha, harus soleh menantunya, harus soleha. Jangan pula bandar narkoba pula dicari. Ya kan, banyak pun duitnya kalau nggak barokah untuk apa? Lebih baguslah dia ustadz walaupun tak ada duitnya, insya Allah bahagia dunia akhirat pasti itu. Ya, karena dia istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dunia ini sementara bu. Dunia ini sementara bu. Hidup kita paling lama 63 tahun kalau ngikuti Rasul. Paling lama itu 80 tahun. Selama 80 tahun hidup apa yang harus kita lakukan? Bu, apakah harus begini-begini saja? Tidak. Isilah dengan amalan-amalan yang baik, yang nantinya kelak bisa menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Oke, konsep kedua tadi apa? Konsep ketakwaan. Itu konsep kedua. Konsep pertama tadi konsep ketuhanan. Konsep yang ketiga apa? Di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, konsep yang ketiga adalah memakmurkan masjid. Konsep yang keempat apa? Memperbanyak sedekah. Pesan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, perbanyak sedekah. Konsep yang terakhir apa? Konsep yang terakhir adalah konsep takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara mengerjakan hubungan kita secara vertikal kepada Allah melalui fasilitas sholat, dan hubungan kita secara horizontal kepada sesama manusia melalui fasilitas silaturahmi. Dengan adanya acara Isra Mi'raj malam hari ini, kita bisa saling kenal, saling silaturahmi. Dalam kontekstual apa? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu, orang mukmin itu, orang beriman itu semuanya bersaudara. Walaupun hari ini suku kita berbeda-beda, bangsa kita berbeda-beda, warna kulit kita berbeda, berasal dari orang tua yang berbeda, tapi kita dibingkai dengan satu bingkai, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sehingga itu menguatkan kita, baik itu secara zahir maupun secara batin, tidak pernah terputus. Maka nanti ketika kita di alam kubur, ketika nanti kita di alam barzah ditanyai Allah, apa ditanya Allah? Melalui malaikatnya, yaitu Nukar dan Nakir. Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Jawabannya apa? Kaum muslimin wal muslim. Gak ada bapak bilang di situ ayahku, emakku, adikku, kakakku, sepupuku, bukan itu. Ya.
Kaum muslim inilah saudara kita. Maka dari itu, dalam momentum Isra Mi'raj ini, mari sama-sama kita satukan visi dan misi kita dalam menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kedepannya agama Islam ini selain dia bisa menjadi agama Islam yang rahmatan lil alamin secara kafah, dan agama Islam ini nanti kelak bisa menjadi salah satu agama yang maju. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya? Berawal dari umatnya sendiri yang saat ini yang berada di hadapan kita, pemuda-pemuda, mari sing-singkan lengan baju, mari sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Karena ketika nanti kita mendapat gelar mutakin di hadapan Allah, insya Allah pasti kitanya nantinya adalah salah satu hamba yang diselamatkan dan dapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu konteks yang kelima. Tadi yang pertama apa Pak? Peristiwa Isra Mi'raj ini konteks ketuhanan. Yang kedua konteks ketakwaan. Yang ketiga memakmurkan masjid. Yang keempat konteks sedekah. Yang kelima konteks takarub, mendekatkan diri kepada Allah. 5 aspek penting itu dalam melaksanakan perintah dalam kontekstual Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita bisa mengeksekusi dengan baik dan merealisasikan dengan baik apa-apa yang menjadi pesan penting di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj pada malam hari ini, sehingga kita bisa muncul menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dengan sebenar-benar takwa. 1,5 jam sudah berlalu. Gak terasa Pak ya? Aduh, betis pun dah mulai naik. Masya Allah. Beginilah Pak, seorang dai itu tidak boleh patah semangat. 1 hari 3 tempat Bapak bayangkan tuh Pak. 2 jam, udah 6 jam. Berdiri tak duduk-duduk Pak. Masya Allah. Makanya kalau saya nanti lihat jamaah ini ada yang merengut, patah semangat saya. Jauh-jauh datang, naik kapal pompong, ya kan, di kapal ketiduran, Masya Allah, jubahnya jadi kotor demi bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, ya, berjuang untuk menegakkan kalimatul haq, memperjuangkan syiar agama, pergi ke pelosok negeri, ya, yaitu ke Penghuluan Air Hitam, baru pertama kalinya, Masya Allah, ya. Nah, maka dari itu nanti kepada Bapak Datuk Penghulu dan perangkat desa, ya harap saya ngerti-ngerti aja lah nanti. Gak ngerti nih masyarakatnya nih. Mudah-mudahan nanti ngerti, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa terus membuat tali silaturahmi, dan selanjutnya nanti ini bukan pertemuan yang pertama. Saya berharap ini bukan pertemuan yang pertama. Kesan pertama begitu menggoda, ya. Selanjutnya mari sama-sama kita menggoda. Saya tunggu undangan-undangan berikutnya dengan acara-acara berikutnya, ya. Jangan pandang dari siapa, dari mana dia berasal, akan tetapi mari siapapun yang datang ke desa kita ini, mari kita sambut dengan sambutan yang ramah. Karena Islam kita mengajarkan untuk Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana rahmat mau turun kalau datang tamu nggak pernah kita muliakan? Sementara hadis Rasul mengatakan, "Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Hari ini saya dimuliakan. Air minumnya 2 macam, 1 aqua, 1 aqua. Biasanya kalau sudah 1,5 jam saya ceramah, di meja itu udah 3 macam itu. Ada warna coklat, ada warna putih, ada warna merah, ada warna putih. Kalau ini karena ini air hitam, jadi dikasih air putih. Gak boleh air hitam Ustadz. Nanti kalau air hitam payah nanti Ustadz. Ustadz nanti begitu minum, siap minum langsung jadi hitam. Insyaallah, ya. Itu dia. Dan ucapan terima kasih saya juga pada hari ini. Saya difasilitasi untuk menginap, diizinkan menginap di desa kita untuk pertama kalinya, ya. Alhamdulillah, karena nggak mungkin saya pulang tengah malam, ya. Siapa yang mau ngantar saya pasti kuntilanak ujung-ujungnya, ya kan. Jadi terpaksa lah saya menginap di desa Bapak Datuk Penghulu,
saya mohon izin nanti untuk menginap sejenak, beristirahat, karena dari tadi belum ada istirahatnya. Non-stop dari pagi sampai malam ini saya masih berdiri di depan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan saya kesehatan walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, yang terakhir apa? Apa yang bisa kita ambil hikmah daripada peristiwa Isra Mi'raj ini? Yang pertama 5 pesan penting tadi, yang pertama 5 konteks yang penting tadi, 5 elemen yang penting tadi, 5 unsur yang penting tadi, dan yang terakhir adalah yang bisa kita ambil dari hikmah peristiwa cerita Isra Mi'raj ini adalah mari sama-sama kita jadikan momentum Isra Mi'raj ini menjadi hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yu'minu billah fa hijratu ila Allah wa rasulih. Innamal mu'minuna innamal a'malu binniyat likulli imra'atin ma nawa. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih. Apabila kita ingin hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti insyaallah keridhaan Allah dan Rasulnya yang kita dapatkan. Akan tapi apabila kita hijrah karena manusia, kita ingin berubah karena manusia, kita ingin bertaubat karena manusia, insya Allah bukan rahmat dan berkah Allah yang turun kepada kita, akan tapi yang turun adalah laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan di momentum Isra Mi'raj ini nantinya membawa perubahan dalam diri kita pribadi khususnya dan umumnya bagi masyarakat Kepenghuluan Air Hitam, Kecamatan Pujut, Kabupaten Rokan Hilir ini nantinya ke arah yang lebih baik lagi, agar nantinya kita bisa hidup di negeri kita tercinta ini, hidup di negeri 1000 kubah ini, hidup di desa Kepenghuluan Air Hitam ini, nantinya nuansa-nuansa agama yang senantiasa warganya memakmurkan masjid karena dia sudah mengambil hikmah dan pesan penting dari peristiwa Isra Mi'raj pada malam hari ini. Mudah-mudahan nantinya negeri kita tercinta khususnya Kepenghuluan Air Hitam ini dijadikan Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita yang memimpin Kepenghuluan Air Hitam ini menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang senantiasa menyampaikan aspirasi rakyat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah saya doakan seluruh kita yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan keselamatan dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin tausiah yang singkat ini yang bisa saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Peristiwa Isra Mi'raj yang kita ceritakan dari awal sampai akhir tadi, beserta hikmah dan pesan-pesan penting yang terdapat di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di gelombang yang berbeda dan di lain kesempatan dengan di acara dan di majelis-majelis yang berbeda. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya tutup dengan kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilapor pada polisi. Sekian saja, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur panjang, bolehkah kita bertemu lagi? Sekian saja dari saya. Yang baik datang dari Allah, yang buruk karena kebodohan saya dan karena kefakiran saya sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya saya tutup dengan penutupan doa. Mari sejenak kita mengadahkan kedua tangan kita dalam momentum Isra Mi'raj ini kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pengampunan dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan perlindungan baik dunia maupun akhirat dan keselamatan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami perlindungan dunia maupun akhirat ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, murahkanlah senantiasa rezeki yang hadir pada hari ini di rumahmu ya Allah, sebagai hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keselamatan dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Rabbul Jalil, dalam momentum peringatan Isra Mi'raj ini ya Allah, jadikanlah kami senantiasa hamba-hambamu yang bertakwa kepadamu ya Allah, yang senantiasa menjalankan perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah negeri kamu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah negeri kami yang di dalamnya terdapat pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah negeri kami dari bala bencana ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jauhkanlah negeri kami dari wabah-wabah virus Omikron ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, lindungilah kami dan keluarga kami ya Allah dari segala macam bentuk bencana ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami ya Allah pemimpin-pemimpin yang amanah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah anak, cucu dan keturunan kami menjadi anak cucu yang soleh dan soleha ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, dalam momentum peringatan Isra dan Mi'raj ini ya Allah, bukti kecintaanmu, bukti kecintaan kami kepada baginda Rasul ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hambamu yang nanti mendapat perlindungan dan pertolonganmu di yaumil mahsyar ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, ijabahlah doa-doa kami dari awal hingga akhir ya Allah. Ijabahlah permohonan-permohonan hambamu yang dhaif ini ya Allah. Ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal du'aana ya Allah, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim. Sekian tausiah saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala atensi dan perhatiannya. Jangan lupa like and share di channel YouTube kami, tentunya konten dakwah dan salawat, dengan cara like and share dan tekan tombol subscribe tentunya di channel YouTube kami yang kami beri nama channel Usla. Ya, nanti tolong dibuka channel YouTube kami Usla, yang di dalamnya juga terdapat video pada malam hari ini, yang mudah-mudahan seluruh jamaah nanti segera like dan men-share, dan tolong tulis di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, tekan tombol dan lonceng subscribe untuk channel YouTube kami agar channel ini dapat berkembang lagi untuk channel-channel dakwah berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.